Halo Sobat Rosvi, bertemu lagi di Podcast V, podcast kesehatan bersama Rosvi dan Dr. Evi. Let's talk about this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi di Podcast Rosvi selanjutnya. Selamat datang Dr. Evi. Di ruangan yang sama, di ruangan tempat kita gibah bermanfaat. Aduh, astagfirullahaladzim, gibah. Ini gibah bermanfaat ya. Jadi gibah bermanfaat, jadi gak ada dosa ya dok? Nggak dosa. Oke. Tadi kemarin, ini kan aku pengen ngobrol-ngobrol masalah materi baru nih dok. Tapi sebelum kita masuk materi baru kan kita kemarin ngomongin masalah kanker serviks. Ini banyak banget yang nanya sama kita nih dok. Kanker serviks kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Mungkin kapan-kapan kita buat webinar gratis ya dok ya tentang masalah. Tapi sebenarnya kita udah punya webinar ya dok ya? Kita sudah ada kan kemarin kanker serviks. Setiap hari Sabtu ya dok ya. Nah ini teman-teman yang pengen banget tahu kena kanker serviks tuh kayak gimana, bentuknya kayak gimana gitu. Nanti bisa langsung lihat di materi PPT yang disediakan oleh manajemen Rosvi Official. Nanti bisa akan hubungi manajemen Rosvi Official, nanti akan dikasih PPT-nya. Itu pun dari Dr. Evi buat langsung. Gitu ya dok ya? Oke, materi hari ini kita ngomongin masalah kista Bartolini, betul nggak dok? Iya, kista Bartolini, namanya gitu namanya emang. Kista Bartolini, namanya bagus dok. Bagus. Bisa buat nama anak sebenarnya. Jangan dong, jangan. Nanti ditanya rumahnya mana, di Misfi gitu kan, nggak boleh. Oke dokter, itu untuk kista Bartolini itu bentuknya kayak gimana dok? Saya belum pernah tahu. Ya kalau kista itu kan berarti bentuknya kayak kantong ya, kayak sesuatu ya kayak bulat, gitu pokoknya ya, kayak gitu ada isinya lah, isinya cairan atau gel gitu. Nah kista Bartolini ini memang terjadi di kelenjar Bartolini. Jadi kalau yang namanya vagina itu memang di kanan kirinya itu pas kipas kipas lah gitu. Itu ada kelenjar namanya kelenjar Bartolini. Fungsinya untuk apa? Itu mengeluarkan pelumas ketika kita mau melakukan hubungan seksual gitu. Itu pun bisa keluar pelumasnya kalau ada rasa seksual ya. Jadi kalau misalnya tadi kan selalu saya bilang kalau mau berhubungan seksual itu harus ada foreplay-nya, dan foreplay-nya jangan cuma sebentar gitu, karena yang dibutuhkan sebenarnya bukan hanya pelumas tapi relaxingnya dari perempuannya. Karena kalau enggak nanti sakit kan, gitu. Jadi foreplay ya pokoknya foreplaynya lama gitu, tapi nanti mungkin penembakannya bentar nggak apa-apa. Gitu. Aduh, dokter di sini ada anak di bawah umur. Ada di bawah umur ya. Nah gitu, jadi ini adalah dia fungsinya mengeluarkan pelumas gitu. Nah ketika tersumbat, jadi kan ada kelenjar, ada saluran untuk keluar gitu ya. Kalau salurannya ini tersumbat, ini maka tidak bisa keluar, sehingga dia menumpuk dan ini menimbulkan pembesaran dari kelenjarnya sendiri. Kemudian kalau ada infeksi sekunder ya itu jadi terinfeksi dan sakit. Jadi biasanya kalau kelenjar Bartolini ini keluhan pertama adalah nyeri ketika berhubungan seksual, atau mungkin kalau memang itu benjolannya sudah mungkin agak besar dan memang terinfeksi, kita duduk aja sakit. Berarti kayak ambeien ya dok ya? Iya, tapi di depan ini. Gitu. Ini kan di belakang. Di belakang, ini di depan gitu. Jadi itu bisa menimbulkan rasa nyeri. Gitu. Kalau penyebabnya sampai sekarang sih memang belum diketahui secara pasti ya, kenapa sih bisa tersumbat gitu. Tetapi salah satu yang disebut sebagai menyebabkan atau menjadi triggernya itu karena adanya trauma, kemudian adanya cedera gitu. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita melakukan hubungan seksual tanpa foreplay, tanpa ada pelumasan yang cukup, itu akhirnya bisa luka kan. Nah kalau bisa luka seperti itu, nanti mungkin dia penyembuhannya juga menimbulkan sikatrik ya, jadi kayak jaringan parut dan sebagainya, nanti bisa menyumbat gitu. Nah macam kayak tembak langsung ya dok ya, itu nggak boleh ya, dok ya? Jadi sebenarnya bagaimana sih hubungan seksual yang sehat? Nah itu memang harus dimulai dengan foreplay, kemudian juga harus dicek juga sudah terjadi pelumasan belum. Kalau belum ya jangan langsung masuk gitu. Jadi ya diketok-ketok dulu lah gitu, keluar dulu gitu kan ceritanya gitu. Berarti sebenarnya kalau untuk wanita itu misfi ya dok ya, memang misfi itu kan dibentuk sedemikian rupa gitu ya. Nah kalau saya tangkap tadi kista Bartolini itu kan memang dia mengeluarkan pelumas ya dok ya. Tapi kalau misalnya orang bilang kan ada kalau menopause dini, jadi hormonnya tuh tidak seimbang sehingga pelumasnya nggak keluar. Apakah bisa terjadi kista Bartolini dok? Saya kira dia karena kelenjarnya juga sudah tidak berfungsi dengan baik ya biasanya sih tidak bisa jadi terjadi, tapi jarang sih kalau menopause gitu ya. Nah sehingga kalau yang sudah menopause memang
mungkin foreplay-nya juga udah, tetapi pelumasannya juga mungkin tidak ada ya, atau mungkin sangat kering sekali kan, berarti sekarang sudah ada gel yang khusus untuk jadi pelumas. Iya pelumas, dan gel ini memang khusus diciptakan untuk itu. Tapi Gitu. sebenarnya kalau pakai diseng-diseng boleh nggak sih dok untuk Kenapa? pelumas itu? Pelumas itu boleh nggak sih? Maksudnya pelumas yang dibuat oleh beberapa merek ya dok ya? Itu boleh nggak kalau dipakai sering-sering dok? Boleh, nggak apa-apa, itu aman Nggak apa kok. ya, Itu aman aman ya. gitu. Cuman kalau misalnya masih usia muda tanpa pelumas saja bisa, kenapa harus pakai pelumas gitu Oh kan? gitu, berarti itu untuk ibu-ibu yang di atas. Enggak, tuh kadang-kadang gini kan, tadi ada yang nanya, mungkin sudah berhubungan, kalau berhubungan sama suami kok ya tetap sakit, tetap Padahal ini. dia di bawah 35 tahun. Nah, gitu, di dok, ya. bawah itu bisa jadi dia tidak ada rangsangan seksualnya juga gitu. Jadi suaminya tidak tuh sering terexcited. sukanya tuh langsung tembak langsung ya dok ya? Itu salah Tanpa- satunya, atau mungkin ada tadi capek, kesel gitu, udah malas gitu Oh ya. my god, pikiranku traveling kemana-mana, astagfirullahaladzim. Maklum lah dok ya, pengantin baru pakai gini. Baru mulu loh, udah dapur baru mulu. Iya dong dok, harus baru mulu. Selalu gitu. merasa baru ya. Iya. Oh, yes. Oke, berarti kayak saya tangkap adalah kalau kita pakai pelumas nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah. Nggak masalah, dan dipakai sering juga nggak masalah. Iya. Cuma memang kalau misalnya kista Bartolini munculnya di Bartolini. Iya. Di daerah saya bilang itu adalah sebuah bukan gelambir, kipas ya dok ya, kita bilang Kipas, kipas iya. gitu ya dok ya, kipas yang Miss Vina. Ini buat bapak-bapak di sini ya, bapak-bapak yang dengerin, mas-mas yang dengerin. Kalau misalnya mau berhubungan dengan si istri lagi, aku mau ngomong suami lagi, mau berhubungan badan dengan si istri, silakan dengan foreplay dulu, dengan kecupan-kecupan indah, kecupan-kecupan manis ya. Biar si istri tuh langsung oh my god gitu. Gitu. Biar Terus udah siap gitu ya. Oke, ready gitu ya dok ya, baru tembak gitu ya dok ya. Tapi jangan asal langsung nembak kayak dari belakang, depan, samping, kanan, kiri. Emangnya perang. Aduh, pikiranku traveling kemana-mana, astagfirullahaladzim. Oh, udah kembali ke laptop lagi? Oke. Berarti itu memang kalau misalnya kista Bartolini itu, saya nangkepnya tuh dia muncul kayak balon gitu ya dok ya, atau gimana dok? Iya, jadi kayak Benjolan gitu. ya? Jadi ada benjolan yang sakit gitu ya. Benjolannya bisa kecil, bisa besar Besar juga. gitu. Nah, biasanya kalau udah besar itu biasanya nyeri ya luar biasa juga gitu. Nah Dan itu pengobatannya gimana dok? kalau pengobatannya sebenarnya gampang ya. Jadi kalau misalnya itu kecil itu dengan antibiotik yang per oral aja dia sembuh. Tetapi kalau itu oke. kalau itu misalnya dia besar dan itu mungkin bernanah, itu Iya. bisa dengan insisi atau dibuka, diambil nanahnya gitu. Bisa juga dipasang semacam kateter untuk mengalirkan gitu. Jadi biasanya untuk ukuran besar. Tapi kalau misalnya ukurannya masih kecil, Kecil. sakit, sebenarnya berendam dengan air hangat itu cukup. Karena apa dok? Ya dengan berendam air hangat seperti ini kan dia membuka pembuluh darah di situ. Iya. Kalau pembuluh darahnya terbuka, darah banyak mengalir ke situ, dia mempercepat kesembuhan gitu. Jadi cukup beli ember yang besar, kasih air hangat, kita berendam gitu. Ember anaknya buat mandi, silakan digunakan. Ini bener gitu. Tapi kalau udah ukuran besar itu ini harus ada terapi medisnya. Berarti kalau misal itu nggak boleh dicampur apa-apa ya dok ya airnya? Atau hanya air panas biasa gitu? Ya kalau mau dicampur misalnya dengan larutan Garam. antiseptis boleh, garam juga boleh. Oh gitu ya dok, berarti boleh aja tapi untuk Iya. tapi kalau Rosvi, Tapi jangan dicampur kopi atau teh gitu kan. dok itu mah namanya kita buat kopi bukan buat menyembuhkan. Iya. Tapi dok sebenarnya untuk Rosvi sendiri bisa nggak sih dok? Kalau Rusvi sendiri kan sebenarnya ada manjakani ya. Manjakani ini memang dia antiinflamasi. Dia Iya. antiinflamasi, dia ada properties healingnya, dia menyembuhkan luka kayak gitu. Jadi kalau misalnya ukurannya masih yang terhitung kecil, saya rasa sangat membantu sekali Rusvi ini. Berarti dia bisa mengucilkan Iya. akhirnya hilang gitu ya dok Iya. ya. Nah untuk kista Bartolini nih dok, aku sampai menuliskan bentuknya seperti apa. Jadi kalau misalkan kan modelnya gini ya dok ya, kisahnya di sini berarti ya Iya. dok ya modelnya. Nah teman-teman tolong dibayangkan ya, ini saya sudah memberikan sebuah penjelasan dari dokter Emi. Jadi ini kista Bartolini dok, kalau misalnya saat berhubungan nih dok, tergesek gitu ya dok ya, apakah itu cukup berbahaya dok? Kalau dia pecah bisa aja kemudian bisa menginfeksi daerah sekitarnya, bisa juga menginfeksinya lebih luas lagi gitu. Jadi kalau misalnya memang udah dirasa lagi hubungan seksual sakit ya harus diperiksakan dulu gitu. Tapi itu nanti juga berpengaruh pada si punya laki-laki nggak dok? Saya rasa sih nggak begitu ya. Lebih ke Miss V-nya ya, Iya. jadi maksudnya lebih ke kayak organ kewanitaan yang Iya. terinfeksi karena dia pecah gitu ya dok. Tapi kalau untuk si bapak masnya itu nggak terlalu Jarang sekali ya. jarang ya dok ya. Tapi untuk cowok tuh pun harus punya kista nggak sih dok? Bisa punya kista nggak dok?
Iya kista tapi bukan kista yang seperti itu gitu, yang lainnya tapi. Lainnya ya dok ya, berarti yang lainnya, berarti bukan kista Bartolini. Nggak ada gitu. Dokter apa cowok tuh punya kista Bartolini. Kan nanti katanya kanker kan cewek kanker. Mungkin kalau laki-laki Bartolono ya. Oh bisa dong. Iya kalau perempuan Bartolini itu Bartolono gitu. Oke dok, berarti memang nanti Rosvi bisa membantu untuk mengecilkan Ya, misalnya ukuran kecil ya dok ya? benar. Kalau ukuran kecil dia bisa membantu, sekaligus sebetulnya juga bisa ikut mencegah ya. Jadi selain menjaga kebersihan, menghindari aktivitas seksual yang kasar gitu, kemudian juga menghindari apa ya perilaku yang mungkin tidak bagus, misalnya kalau lagi gatal garuk, kemudian panjang itu juga nggak boleh juga. Berarti kalau misalnya Miss V gatal tuh nggak boleh digaruk ya dok ya? Jangan, dia itu kan mukosanya sangat tipis, sangat lembut sekali. Jadi kalau kena garukan sedikit ini kan justru nanti resiko juga untuk infeksi. Karena biasanya kalau ada Miss V radang itu kan biasanya gatal ya dok ya, itu orang pasti gatal banget gitu. Ya. Oh berarti itu nggak boleh ya dok ya? Boleh. Nah itu pencegahannya untuk tidak muncul kista Bartolini itu gimana dok? Hanya menjaga kebersihan, menjaga kebersihan area sekitar organ intim dan biasakan membersihkan setelah hubungan seksual. Sebelum dan sesudah, dulu kan pernah kita sampaikan ya, sebelum dan sesudah hubungan seksual sebaiknya buang air kecil dan dibersihkan juga. Kemudian jangan menghindari aktivitas lah yang menyebabkan cedera atau mungkin luka di daerah Miss V. Tapi kalau untuk ini dok, untuk pola gaya hidup gimana dok? Kalau gaya hidup sih rasa-rasa sih nggak begitu berpengaruh ya, Iya. nggak begitu berpengaruh dengan adanya kista Bartolini. Berarti dia kalau misalnya mau pola hidupnya jelek pun nggak ada masalah. Ya jeleknya seperti apa? Kalau jeleknya nanti dia gonta-ganti partner dan lainnya sama aja gitu kan, yang disebut misalnya jelek makan ya junk apa? food gitu dok. Oh kalau junk food sih secara langsung nggak ada pengaruhnya Nggak ada terhadap kista pengaruhnya ya. Bartolini. Berarti memang kista Bartolini itu muncul karena masalah seksual ya dok Iya. ya. Oke, baik dokter. Matur nuwun sangat sudah Sama-sama. sugeng enjang. Masih pagi pokoknya. Aduh, aku bahasa Jawanya jelek banget gitu ya dok ya. Terima kasih dokter udah memberikan sebuah sedikit. Saya bilang pasti isi banyak sekali informasi tentang masalah kista Bartolini. Karena jujur saya belum pernah tahu kista Bartolini itu apa, dan bahkan saya baru tahu juga bahwa kista Bartolini itu bisa disembuhkan dengan Rosvi. Betul ya dok ya? Iya. Tapi kalau ukanya kecil, Ya. kalau ukanya besar silahkan langsung ke dokter. Betul ya dok ya? Betul. Oke, thank you teman-teman semuanya sudah dengerin Sportify hari ini. Karena Sportify hari ini tentang masalah kista Bartolini, dan ini ilmu yang sangat baru buat kita semuanya. Dan untuk bapak-bapak yang mendengarkan Sportify ini Bisa mensupport istrinya kan ya, gitu. silahkan harus, ini ingat, ini not harus digarisbawahi, silahkan ketika berhubungan badan harus menggunakan foreplay. Betul ya dok? Jangan pakai hardcore. Oke, terima kasih buat kamu sahabat Rosvi yang sudah setia banget dengerin podcast V. Jangan lupa follow sosial media kita di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok untuk mengetahui update seputar kesehatan dan juga Rosvi pastinya. Dan yang terakhir, jangan lupa follow Spotify kita ya, biar kamu nggak ketinggalan. Nisa pamit dulu, see you on podcast V, podcast kesehatan bersama Rosvi dan Dr. Elvi.